Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai nama-nama otot. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurhenti dari kelas Gizi 2B NIM 19070266031. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama otot pada bagian depan. Yang pertama ada pectoralis major. Pectoralis major ini berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Selanjutnya ada serratus anterior, itu terletak di dinding lateral dada. Selanjutnya ada latissimus dorsi, itu terletak di belakang lengan. External oblique, otot miring eksternal yang dekat dengan rectus abdominis. Rectus abdominis itu otot perut yang bentuknya sejajar midline. Selanjutnya ada sartorius, itu letaknya di sepanjang paha. Rectus femoris letaknya di paha depan. Gracilis, otot yang menutupi sebagian besar bidang medial paha. Soleus terletak di betis. Extensor digitorum longus, otot yang terletak di bagian lateral depan kaki. Trapezius, otot yang sudut-sudutnya berada di leher, dua berada di kedua bahu. Selanjutnya ada deltoids, otot yang membentuk bulat pada bahu manusia. Triceps adalah otot yang terletak di sepanjang lengan atas, dan brachialis, otot lengan atas yang menggerakkan siku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Hilwi Widayanti. Perkenalkan, saya Hilwi Widayanti. Di sini saya akan melanjutkan menyebutkan nama-nama otot yang sebelumnya disebutkan oleh teman saya Lutfia. Yang pertama yaitu otot bicep brachii. Apa sih otot bicep brachii itu? Itu otot besar berkepala dua karena berorientasi pada dua tempat yang berbeda. Nah, terletaknya di mana sih? Dia itu terletaknya di sepanjang lengan atas. Yang kedua yaitu otot brachioradialis. Otot brachioradialis itu yaitu penggerak utama fleksi siku. Dia itu berada di sepanjang tulang humerus, tulang panjang di lengan atas, sampai ke tulang radius, tulang panjang yang sejajar dengan ibu jari. Nah, yang ketiga ada otot Wrist extensor. Otot extensor ini yaitu satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan. Nah, yang keempat yaitu ada otot vastus lateralis. Apa sih vastus lateralis itu? Yaitu otot di paha. Dia itu disebut juga sebagai broadus externus. Dia itu bagian terbesar dan paling kuat dari quadriceps femoris, otot di paha. Fungsinya itu dia untuk memperpanjang sendi lutut, menggerakkan kaki bagian bawah ke depan. Nah, yang kelima ada otot abductor magnus. Abductor magnus itu dia itu otot segitiga besar. Dia itu terletak di sisi medial paha. Magnus abductor itu dia itu kuat dari paha. Dia sangat aktif ketika kaki dipindahkan dari posisi menyebar luas ke satu di mana kaki sejajar satu sama lain. Nah, yang keenam itu ada factus medialis. Factus medialis itu otot extensor yang terletak di bagian tengah paha yang memanjang lutut. Nah, dia itu berkontribusi untuk melacak patella dengan benar. Yang ketujuh ada otot tibialis anterior. Tibialis anterior itu adalah otot pada manusia yang berasal dari 2/3 atas permukaan lateral luar tibia dan memasukkan ke dalam runcing medial. Otot ini terletak di dekat tulang kering. Dan yang terakhir yaitu otot gastrocnemius. Gastrocnemius itu yaitu otot berkepala dua dangkal yang ada di bagian belakang kaki bawah manusia. Dia itu fungsinya untuk melenturkan kaki di sendi pergelangan kaki dan melenturkan kaki di sendi lutut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan Nur Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Arifin dari kelas Gizi 2B dengan NIM 19070266043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otot dan daerah materi yang saya terangkan ada di belakang. Nah, yang pertama itu ada infraspinatus. Otot
Infraspinatus adalah otot pemutar pada sendi bahu dan aduktor lengan. Infraspinatus adalah otot tebal berbentuk segitiga yang melekat sebagian besar fossa infraspinatus. Nah, yang kedua ada teres minor. Teres minor adalah otot kecil yang terdapat di bagian bahu. Teres minor merupakan salah satu dari kelompok otot rotator cuff, letaknya bersebelahan dengan otot teres major dan infraspinatus. Nah, untuk yang ketiga ada teres major. Teres major adalah otot pada lengan atas yang menyusun kelompok otot pada sekitar scapula atau tulang belikat dan humerus atau tulang lengan atas. Yang keempat ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi adalah otot yang besar datar pada bagian punggung dan terletak di belakang lengan. Nah, untuk yang kelima itu ada Wirtz flexors, yaitu otot dari manusia lengan yang bertindak untuk melenturkan atau menculik para tangan dan pergelangan tangan, karena flexor carpi adalah flexor pergelangan tangan. Nah, untuk yang keenam itu ada external oblique. Nah, external oblique itu adalah otot miring eksternal perut yang terluar dari 3 otot perut datar dan perut anterior lateral. Nah, yang ketujuh ada gluteus medius. Nah, salah satu 3 otot gluteal adalah luas, tebal, memancar, dan terletak di permukaan luar panggul. Nah, yang ke-8 itu ada gluteus maximus. Gluteus maximus itu adalah otot ekstensor utama di pinggul. Nah, untuk yang ke-9 ada biceps femoris. Nah, biceps femoris adalah otot paha yang terletak di posterior atau kembali mempunyai 2 bagian. Nah, salah satunya yaitu kepala panjang membentuk bagian dari kelompok otot paha belakang. Nah, yang ke-10 ada semitendinosus. Nah, otot ini panjang, dangkal, dan terletak di belakang paha. Dinamakan semitendinosus karena memiliki tendon penyisipan yang sangat penting. Nah, untuk nama otot yang ke-11 yaitu semimembranosus, yaitu otot yang paling medial dari 3 hamstring otot, ya dinamakan semimembranosus karena memiliki tendon asal yang datar terletak di posteromedially di paha, jauh ke dalam semitendinosus. Nah, yang ke-12 trapezius, yaitu permukaan besar dipasangkan otot yang memanjang secara longitudinal dari tulang oksipital ke bawah toraks tulang dari tulang belakang dan lateral pada tulang belakang dari tulang belikat. Nah, yang ke-13 itu ada deltoids. Deltoids adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Nah, yang terakhir yaitu ada triceps brachii, yaitu otot berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas.